Selamat pagi, kami dari kelompok 1 yang akan membahas judul kami, aplikasi pencatatan barang pada toko bangunan abadi. Perkenalkan, nama saya Livren Sandi, NIM 181115097. Perangkat lunak yang digunakan adalah Asta Community 7 dan pensil. Analisa masalah. Analisa masalah dari kami adalah terjadi kerugian karena kesalahan hitung dengan sistem manual, kelambatan pekerjaan jika banyak barang masuk, tampilan yang susah dibaca karena sistem menulis, kesulitan saat mengelola barang jika terjadi perubahan harga atau jumlah barang. Berikutnya, analisa proses bisnis. Pelayan toko menerima barang dari supplier, pelayan toko mengecek barang yang datang dari supplier, pelayan toko memeriksa jika barang sudah terdaftar, maka harus mengubah jumlah dan harga terbaru barang ke buku. Pelayan toko jika barang belum terdaftar, maka mencatat nama barang, harga, jumlah, tanggal masuk ke buku data barang. Berikutnya, activity diagram sistem berjalan toko bangunan tersebut. Pelayan toko menerima barang dari supplier, mengecek barang yang datang dari supplier. Jika barang tersebut tidak ada, maka pelayan toko akan mencatat nama barang, harga, jumlah, tanggal masuk ke buku data barang. Jika ada, mengubah jumlah dan harga terbaru barang ke buku data barang. Selanjutnya, memberikan buku data barang ke pemilik toko, dan pemilik toko menerima buku data barang. Berikutnya, analisa solusi. Mencatat data barang menggunakan aplikasi data barang dapat mempercepat pencatatan barang ketika banyak barang masuk. Mengurangi kesalahan pada pencatatan data barang ketika menggunakan aplikasi. Memperjelas tampilan pencatatan barang dengan mencatat data barang pada aplikasi. Dapat melakukan perubahan data jika ada yang salah ketik pada aplikasi. Selanjutnya, proses bisnis usulan. Pelayan toko menerima dan melihat barang yang diberikan supplier. Pelayan toko melakukan login. Pelayan toko cari data barang pada aplikasi. Jika ada, pelayan toko hanya perlu mengupdate data. Jika tidak ada barang tersebut, maka akan melakukan input data barang. Sistem akan menyimpan data barang tersebut jika sudah diinput ke database. Menerima notifikasi berhasil disimpan dari sistem aplikasi, dan setelah itu melaporkan kepada pemilik toko data tersebut telah disimpan. Pemilik toko menerima informasi bahwa data tersimpan di aplikasi. Terlebih dahulu, pemilik toko harus login ke aplikasi sehingga bisa melihat laporan data barang. Berikutnya, activity diagram usulan. Pelayan toko menerima dan melihat barang dari supplier, lalu membuka aplikasi dan login, lalu cari data barang pada sistem. Sistem menampilkan semua data dari hasil pencarian. Lalu jika barang tersebut tidak ada, maka pelayan harus menginput nama, harga, jumlah, tanggal masuk di aplikasi. Jika ada, maka pelayan harus update data barang. Lalu ketika selesai, maka sistem akan menyimpan ke database. Lalu sistem akan memberikan notifikasi berhasil disimpan. Pelayan bisa menerima notifikasi berhasil disimpan, lalu melaporkan kepada pemilik toko data telah tersimpan, dan pemilik toko menerima laporan data sudah tersimpan pada aplikasi. Berikutnya, use case diagram. Pada use case diagram ada pelayan toko dan pemilik. Pelayan toko bisa mengelola data barang,
tetapi harus login dahulu. Pelayan toko juga bisa import data barang, tetapi harus login dulu. Di dalam kelola data barang, pelayan toko bisa menghapus data barang atau delete data barang, bisa update data barang, bisa cari data barang. Dan pelayan toko ketika sudah selesai pada aplikasinya bisa logout. Lalu pemilik toko bisa melihat laporan data barang dengan login dulu di aplikasi, dan pemilik toko bisa logout. Demikian penjelasan use case ini. Perkenalkan, nama saya Sarindiani, 518115076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi use case dan perancangan layar. Deskripsi use case. Nama use case-nya kelola data barang. Deskripsi use case-nya digunakan pelayan toko untuk mengelola data barang. Aktor utamanya pelayan toko, aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-input melakukan login. Use case yang di-extend itu update, delete, dan cari data barang. Kondisi awalnya, sistem menampilkan halaman utama. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman kelola data barang. Pemicu, pelayan toko melihat halaman utama dan menekan tombol kelola data barang. Skenario normal, pelayan toko membuka halaman utama aplikasi dan menekan kelola data barang. Reaksi sistemnya menampilkan halaman kelola data barang. Pelayan toko memasukkan nama barang dan tekan tombol cari. Reaksi sistemnya mengambil data dari database, kemudian menampilkan hasil pencarian. Pelayan toko tekan tombol update, kemudian reaksi sistem mengalihkan ke halaman update data barang. Skenario alternatif. Pelayan toko membuka halaman utama aplikasi dan menekan kelola data barang. Reaksi sistemnya menampilkan halaman kelola data barang. Pelayan toko memasukkan nama barang dan tekan tombol cari. Reaksi sistem mengambil data dari database, kemudian menampilkan hasil pencarian. Pelayan toko tekan tombol delete, kemudian reaksi sistem menghapus data barang pada database. Kemudian nama use case input data barang. Deskripsinya digunakan pelayan toko untuk mengisi dan menyimpan data barang. Aktor utamanya pelayan toko, aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-include melakukan login, use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awalnya, sistem menampilkan halaman utama. Kondisi akhirnya, sistem menampilkan informasi simpan data barang. Pemicu, pelayan toko melihat halaman utama dan menekan tombol input data barang. Skenario normal. Pelayan toko membuka halaman utama aplikasi dan menekan input data barang. Reaksi sistemnya menampilkan halaman input data barang. Kemudian pelayan toko mengisi form data barang, kemudian melakukan simpan data dengan menekan tombol simpan. Reaksi sistem menyimpan isi form data barang ke database, kemudian menampilkan informasi data barang berhasil ditambahkan ke database. Selanjutnya, nama use case-nya update data barang. Deskripsi use case-nya digunakan pelayan toko untuk mengubah data barang. Aktor utamanya pelayan toko, aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-include itu melakukan login, use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman kelola data barang. Kondisi akhir, sistem menampilkan informasi data barang berhasil diubah. Pemicu, pelayan toko melihat halaman kelola data barang dan menekan tombol update. Skenario normal, pelayan toko membuka halaman kelola data barang dan menekan tombol update. Reaksi sistemnya mengambil data barang yang akan diubah dari database, kemudian menampilkan halaman update data barang. Pelayan toko kemudian mengisi form data barang yang akan diubah, kemudian melakukan update data dengan menekan tombol simpan. Reaksi sistem menyimpan isi form data barang ke database dan menampilkan informasi data barang berhasil ditambahkan ke database. Selanjutnya, nama use case laporan data barang. Deskripsi use case digunakan pemilik toko untuk melihat laporan data barang dalam kurun waktu tertentu. Aktor utama pemilik toko, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login. Use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama aplikasi. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman laporan data barang. Pemicu, pemilik toko membuka halaman utama aplikasi dan menekan tombol laporan data barang. Skenario normal, pelayan toko
membuka halaman utama aplikasi dan menekan laporan data barang. Reaksi sistemnya membaca data dari tabel olah di database, kemudian menampilkan halaman laporan data barang. Nah, kemudian rancangan layar. Rancangan layarnya ada dua, pelayan toko sama pemilik toko. Yang pertama, kita akan membahas rancangan layar pelayan toko. Di sini ada halaman utama, input data barang, kelola data barang, update data barang. Halaman utama itu ada input data barang sama kelola data barang. Ketika klik ini input data barang, maka akan muncul ini. Input data barangnya ini kita akan mengisi form, yaitu kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita habis itu ada di halaman utama juga ada kelola data barang. Nah, rancangannya seperti ini. Kita cari barang, terus di sini terus klik, kemudian hasil pencarian ditampilkan. Nah, jika kita ingin melakukan update data barang, klik ini update, maka akan muncul rancangan layar seperti ini. Kemudian kita isi form ini, kode, nama, harga, jumlah barangnya, kemudian klik simpan. Kemudian ada tombol logout juga di halaman utama. Kemudian rancangan pemilik toko. Nah, ini halaman utamanya ada laporan data barang sama logout. Ketika kita klik laporan data barang, maka akan muncul rancangan layar seperti ini. Laporan data barang. Bulan ini, kode, nama, harga, jumlah, tanggal barang, tanggal masuk juga. Nah, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya materi berikut akan disampaikan oleh saya sendiri, Marcelino, NIM 18115088. Pada kelas diagram, kali ini akan memiliki 4 tabel. Yang pertama tabel user yang berisi primary key username, varchar 30, password dengan char 30. Maksudnya di sini nanti klien toko dan admin akan memiliki akun yang berbeda. Jadi jika pelayan toko yang masuk, maka tampilan halaman utamanya akan ada kelola data barang dan input barang. Jika pemilik toko yang masuk, maka hanya ada menu lihat laporan data barang. Oke, untuk ini tidak bisa di insert untuk filenya karena kita hanya select untuk masuk ke halaman. Kemudian ada tabel olah. Tabel olah di sini untuk apa? Untuk laporan. Untuk kelaporan di sini ya. Jadi setiap data yang kita olah akan tercatat di sini. Primary key-nya ada auto nomor olah seperti biasa small int 3. Terus ada tanggal masuk, date, foreign key-nya username varchar 30, foreign key KD barang char 7. Untuk void-nya ada insert, select, dan auto nomor olah. Kemudian ada barang sendiri ada primary key KD barang char 7, nama barang varchar 30, harga barang medium integer, dan jumlah barang small integer. Oke, untuk void-nya ada insert untuk kita masukkan barang, select untuk mencari barang, update untuk merubah data barang, dan delete untuk menghapus data barang. Lalu untuk pemilik toko akan ada dari tabel olah. Tabel olah di sini mempunyai foreign key dari auto nomor olah untuk mengambil data di sini, dan KD barang untuk mengambil data yang ingin dilaporkan. Kemudian pilih select dan tampilkan. Berikutnya akan masuk ke sequence diagram input data barang. Untuk pelayan toko sudah pasti membuka halaman input barang, kemudian halaman input barang dibuka, dan tampilkan halaman input barang. Lalu untuk actionnya hanya bisa melakukan input. Jika pelayan toko sudah mengisi data, mereka akan menekan simpan, kemudian simpan ditekan, lalu insert ke tabel barang, dan insert historinya ke tabel olah. Kemudian untuk sequence diagram kelola data barang, pelayan toko akan membuka halaman kelola data barang, kemudian halaman akan dibuka, lalu dari kontrol akan menampilkan halaman kelola barang, yang dimana ada 3, yaitu
bisa untuk mencari. Cara yang pertama itu menekan cari ditekan. Lalu dari kontrol akan masuk ke tabel barang untuk select dan menampilkan hasil pencarian. Dari data yang kita cari, kita bisa melakukan update dan delete. Untuk melakukan update sendiri, untuk menekan update, lalu masuk ke kontrol, update ditekan, lalu akan select tabel barang dan tampilkan halaman update. Maksud di sini beralih ke halaman update. Kemudian untuk delete sendiri bisa menekan delete untuk pelayan toko, kemudian delete ditekan, dari kontrol akan select ke data barang, lalu mendelete data yang dipilih. Nah, untuk semua action ini akan dimasukkan historinya ke dalam tabel olah. Kemudian ada sequence diagram untuk update data barang, sambungannya tadi. Buka halaman update data barang, kemudian halaman update data barang dibuka. Kontrol akan menampilkan tampilan halaman update data barang. Untuk melakukan update, setelah mengisi form, mereka akan menekan simpan ditekan, dan dari kontrol akan masuk melakukan update ke tabel barang dan update history untuk tabel olah. Dan kemudian ada sequence diagram laporan data barang. Pemilik toko, ini hanya untuk pemilik toko. Jadi pertama membuka halaman laporan data barang, tentunya sebelumnya sudah membuka dari halaman utama ya. Lalu masuk ke halaman laporan data barang, masuk di kontrol akan menselect ke tabel olah. Tabel olah, setelah diselect maka kontrol akan menampilkan halaman laporan data barang. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kesalahan kata kami minta maaf. Untuk segala kekurangan bisa ditanyakan di forum. Terima kasih.